Inilah 7 lapisan langit dan para penghuninya yang membuat kita terkagum-kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya apa aja sih yang ada di dalam langit? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman Doyan Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyan Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Di video kali ini kita akan mengupas tentang 7 lapisan langit beserta para penghuninya. Pernah nggak sih kalian membayangkan menjelajahi langit yang tak terbatas? Langit itu sangat luas, berlapis-lapis dan nggak terbatas. Penciptaan 7 lapisan langit ini telah diterangkan secara jelas dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menjelaskan fenomena tersebut, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 itu menerangkan jika Allah telah menciptakan langit secara bertingkat. Tidak ada tiang penyangga dan tali temali yang mengikatnya. Tiap langit akan menempati ruangan yang telah ditentukan baginya. Tiap-tiap langit juga akan berjalan mengikuti garis edar yang telah ditentukan baginya. Hal itu telah dijelaskan dalam Quran yang berbunyi, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Quran Surat Luqman ayat 10. Sebagian ulama tafsir telah mengartikan jika kata 7 langit diterjemahkan sebagai galaksi-galaksi yang terdapat di luar angkasa yang jumlahnya tak terhitung. Sungguh besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tiada tandingannya. Dan di tiap-tiap lapisan langit ini, dari lapisan langit pertama hingga lapisan langit ke-7 memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki penghuni yang begitu banyak. Jadi, saya akan membawa kalian semua untuk menyelami misteri 7 lapisan langit yang tak hanya memukau mata, tapi juga menggugah jiwa. Kita akan terbang melintasi lapisan demi lapisan, menemukan rahasia yang tersimpan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya yang super dahsyat, sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada manusia pilihannya yang mampu menembus tiap-tiap lapisan langit, perjalanan yang istimewa bertemu dengan makhluk-makhluk penghuni langit. Dari pertemuan dengan para nabi di setiap langit, hingga dialog dengan Maha Pencipta di Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj tercatat dalam Al-Quran yang berbunyi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. 7 lapisan langit yang akan kita temukan melalui kisah Rasulullah bertemu para penghuni langit melalui sumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi siapkan diri kalian untuk ekspedisi yang akan mengubah cara pandang kita tentang alam semesta. Sebelum kita mulai petualangan spiritual yang akan membawa kita lebih dekat dengan penciptaan langit yang megah ini, alangkah baiknya buat teman-teman Doyan Cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang unik dan menarik untuk kalian semua. Langit pertama. Dari para sahabat Rasulullah SAW, banyak yang meriwayatkan hadis terkait Isra Mi'raj. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sya'sya'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan Ubay bin Ka'ab. Selain itu, masih ada Buraidah ibnul Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnul Yaman, Syaddad bin Aus, Syuhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar. Salah satunya juga hadis yang menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah di tiap-tiap lapisan langit, yakni dari Anas bin Malik. Di langit lapisan pertama ini dinamakan dengan langit dunia karena dekat dengan bumi. Bentuk dari langit ini terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya. Penghuni langit pertama ini tentu saja ada para malaikat. Malaikat pada langit pertama ini bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia dari pergunjingan. Jika amal yang naik terdapat unsur ghibah, maka akan dikembalikan ke pemiliknya. Malaikat yang bertugas menjaga pintu langit pertama adalah Malaikat Ridwan. Beliau adalah malaikat yang sangat dihormati dalam Islam dan dikenal sebagai penjaga surga. Malaikat Ridwan memiliki peran penting dalam menjaga pintu langit pertama dan pintu surga. Pada langit pertama ini, Rasulullah disambut hangat dan gembira oleh penduduk langit pertama.
Penghuni di langit pertama ini yakni Nabi Adam alaihissalam serta ruh-ruh manusia lainnya. Rasulullah bertemu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama dengan bentuk dan postur sebagaimana Allah menciptakannya. Nabi Adam memberikan salam dan doa kepada Rasulullah. Dari Imam Bukhari meriwayatkan, saat Rasulullah bertemu Nabi Adam, Rasulullah melihat di samping kanan dan kiri Nabi Adam alaihissalam ada kumpulan banyak manusia. Saat melihat ke kanan, Nabi Adam alaihissalam tertawa, dan saat melihat ke kiri, Nabi Adam alaihissalam menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa dia?" Jibril menjawab, "Dia Adam, dan mereka itu anak keturunannya." Saat melihat ke sebelah kanan Adam tertawa, mereka adalah para penghuni surga. Dan saat Adam melihat ke sebelah kiri, Adam menangis, mereka adalah para penghuni neraka. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah diajak oleh Jibril untuk mengelilingi langit pertama. Di sana Rasulullah menemukan dua sungai yang indah. Rasulullah melihat dua buah sungai yang mengalir tanpa henti. Sungai itu adalah sumber dari sungai Nil dan sungai Eufrat. Kemudian Jibril mengajak Rasulullah berjalan-jalan lagi di langit pertama. Beliau kembali menjumpai sebuah sungai. Di atas sungai itu terdapat istana yang terbuat dari mutiara dan permata Zabarjat. Nabi menepukkan tangannya ke permukaan sungai itu, lantas tercium aroma kasturi yang sangat harum. Ini adalah telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, aku memiliki telaga yang luasnya bagai antara Elia Baitul Maqdis dan Ka'bah." Atau parawi mengatakan antara Elia dan Syana'a atau Yaman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana ada gelas sebanyak bintang di langit. Membentang kepadanya dua aliran dari surga, yang satu aliran dari perak, yang satu dari emas. Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Semoga kita semua dipertemukan di Telaga Kautsar ya, amin. Terus, yang mungkin jadi pertanyaan kita semua, apakah di langit pertama ini yang biasa kita lewati memakai pesawat udara tembus ke awan, terus ada burung-burung terbang? Tentu saja dalam konsep Islam, yang sering kita lewati bukan lapisan langit pertama, melainkan lapisan awan. Awan yang berlapis-lapis yakni termasuk pada troposfer, sebuah lapisan awan yang dimana udara masih bisa kita hirup udaranya, sedangkan yang paling tinggi adalah eksosfer, yang termasuk dalam jenis dari lapisan atmosfer dari bumi kita. Langit kedua. Lapisan langit kedua ini disebut dengan ma'un yang terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaganya bernama Malaikat Rubail yang menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia. Saat Rasulullah naik ke langit kedua, seperti sebelumnya, Rasulullah dan Jibril disambut kedatangan oleh penghuni langit. Di langit ini beliau berjumpa dengan dua nabi, yakni Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Keduanya hampir serupa dari segi baju dan gaya rambutnya, masing-masing duduk bersama umatnya. Nabi Muhammad SAW menyifati Nabi Isa bahwa dia berpostur sedang, warna kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari hammam atau tempat mandi karena kebersihan tubuhnya. Nabi bersalam kepada keduanya dan dijawab salam beliau disertai sambutan. Langit ketiga. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju langit ketiga. Pada langit ketiga ini memiliki nama langit Harabut yang terbuat dari tembaga, menurut satu pendapat terbuat dari besi. Penghuni langit ketiga terdapat malaikat Israel. Di langit ketiga inilah Rasulullah bertemu dengan Nabi yang memiliki rupa yang tampan, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam kisahnya, saat Rasulullah tiba di langit ketiga, setelah disambut baik oleh para malaikat, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Yakub. Beliau bersalam kepadanya dan dibalas dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. Rasulullah berkata, "Sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan." Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah. Dia telah mengungguli ketampanan manusia lain, ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang." Dalam riwayat lainnya, Nabi Yusuf memberikan setengah ketampanannya kepada Rasulullah. Langit keempat. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju langit keempat. Pada langit keempat ini dinamakan dengan langit zahir yang terbuat dari tembaga. Menurut suatu pendapat, ada yang terbuat dari perak. Penghuni langit keempat ada malaikat air mata, yakni malaikat Kasfiyail, serta Nabi Idris alaihi salam.
Saat tiba di langit keempat, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris menyambut Nabi Muhammad SAW lalu mendoakannya. Dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan, saat Rasulullah melintas di depan Nabi Idris berkata, "Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Dalam kitab Qisasul Anbiya mengisahkan bagaimana Nabi Idris bisa naik ke langit keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke martabat yang tinggi. Ketinggian martabat Nabi Idris alaihissalam ini telah ditegaskan di dalam kitab Asy-Syalihin, Sahih Bukhari dan Muslim tentang hadis Isra Mi'raj bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat. Ibnu Abu Nujaih telah meriwayatkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan tidak mati. Perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhah Ibnu Muzahim. Malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris. Maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris. Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat maut berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya." Langit kelima. Setelah bertemu dengan Nabi Idris dan bertegur sapa saling memberi salam, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit kelima. Langit kelima ini dinamakan dengan langit Musyirah yang terbuat dari perak. Menurut suatu pendapat, ada yang terbuat dari emas. Tentu saja penghuni langit kelima juga diisi dengan para malaikat yang terus bertasbih dan beribadah kepada Allah. Di langit kelima, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Separuh janggutnya hitam dan separuhnya lagi putih karena uban, memiliki jenggot yang lebat dan panjang. Di sekitar Nabi Harun, tampak umatnya sedang khusyuk mendengarkan petuahnya. Saat berjumpa dengan Rasulullah, tentu saja sambutan hangat dan tegur sapa saling memberi salam selalu tercurahkan. Seperti momen-momen bertemu para nabi di langit sebelumnya, tampak dengan bahagia. Langit keenam. Setelah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya menuju langit keenam. Di langit keenam ini dinamakan dengan langit Kholisah yang terbuat dari emas. Menurut suatu pendapat ada yang terbuat dari intan dan permata. Penjaga pintu langit keenam adalah malaikat Tautoil, yakni malaikat yang bertugas menjaga rahmat. Tentu saja juga ada para malaikat lain yang mendiami langit keenam ini. Setelah sampai di langit keenam, beliau berjumpa beberapa nabi dengan umat mereka masing-masing. Ada seorang nabi dengan umat tidak lebih dari 10 orang, ada lagi dengan umat di atas itu, bahkan ada lagi seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian beliau melewati sekelompok umat yang sangat banyak menutupi ufuk, ternyata mereka adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian beliau diperintah agar mengangkat kepala beliau yang mulia. Tiba-tiba beliau tertegun dan kagum karena pandangan beliau tertuju pada sekelompok umat yang sangat banyak, menutupi seluruh ufuk dari segala sisi. Lalu ada suara, "Itulah umatmu." Dan selain mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pada tahapan langit keenam inilah beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dengan postur tubuh tinggi, putih kemerah-merahan kulit beliau. Nabi SAW bersalam kepadanya dan dijawab oleh beliau disertai dengan doa. Setelah itu Nabi Musa berkata, "Manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulianya manusia di sisi Allah, padahal dia Rasulullah SAW lebih mulia di sisi Allah daripada aku." Setelah Rasulullah melewati Nabi Musa untuk melanjutkan perjalanannya ke langit ketujuh, beliau, Nabi Musa alaihissalam pun menangis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ditanya akan hal tersebut. Nabi Musa pun menjawab, "Aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelah aku, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Beruntunglah kita sebagai umat Muhammad. Bagaimana tidak? Umat Muhammad adalah umat yang terakhir, tapi kelak menjadi umat yang pertama yang dipersilahkan memasuki pintu surga." Seperti yang tertuang dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Kita adalah yang terakhir masanya di dunia, tetapi yang pertama di hari kiamat, kitalah yang akan masuk surga terlebih dahulu."
Hadis riwayat Muslim. Lapisan langit ketujuh. Di langit ketujuh ini dinamakan dengan langit labiyah yang terbuat dari yakut merah. Yakut atau sering kita sebut batu rubi adalah batu permata berwarna merah yang dapat bervariasi antara merah muda hingga merah darah dan merupakan salah satu jenis dari mineral korundum atau aluminium oksida. Amal yang naik ke langit ketujuh ini bagaikan sepasang pengantin yang berbahagia yang diiringi oleh 300 malaikat. Penghuni langit ketujuh dihuni oleh banyak para malaikat yang senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki langit ketujuh. Di sana beliau berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di atas kursi dari emas di sisi pintu surga sambil menyandarkan punggungnya pada Baitul Makmur. Di sekitarnya berkumpul umatnya. Setelah Rasulullah bersalam dan dijawab dengan salam dan doa serta sambutan yang baik, Nabi Ibrahim berpesan, "Perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga. Sungguh, tanah surga sangat baik dan sangat luas." Rasulullah bertanya, "Apakah tanaman surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Dalam riwayat lain beliau berkata, "Sampaikan salamku kepada umatmu. Beritakanlah kepada mereka bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya, tawar airnya, dan tanaman surgawi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Kemudian Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon amat besar sehingga seorang penunggang kuda yang cepat tidak akan mampu untuk mengelilingi bayangan di bawahnya sekalipun memakan waktu 70 tahun. Dari bawahnya memancar sungai air yang tidak berubah bau, rasa dan warnanya, sungai susu yang putih bersih, serta sungai madu yang jernih, penuh dengan hiasan permata zamrud dan sebagainya sehingga tidak seorang pun mampu melukiskan keindahannya. Ibnu Katsir mengatakan sanad hadis ini jayyid lagi kuat. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Jibril datang kepadaku dengan mengenakan pakaian yang bertaburan penuh dengan mutiara. Adapun maksud sesuatu yang melingkupinya adalah cahaya," dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ketika dimi'rajkan ke langit, aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian aku melihat cahaya yang agung. Daun-daun Sidratul Muntaha itu seperti kuping-kuping gajah dan buah-buahnya seperti kendi besar. Di sana ada 4 sungai yang dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Saat itu aku bertanya, 'Apa ini Jibril?' Ia menjawab, 2 sungai dalam adalah 2 sungai di surga, sedangkan 2 sungai luar adalah sungai Nil dan Eufrat." Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan, Sidratul Muntaha adalah pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan Arasy, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjat. Yakut sendiri adalah batu rubi permata yang berwarna merah delima, dan zabarjat adalah batu kristal yang berwarna hijau kekuningan serta transparan. Dikutip dari tafsir Muqatil bin Sulaiman. Saat Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, lalu beliau diliputi oleh awan dengan beraneka warna. Pada saat inilah Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah berjalan seorang diri. Karena Jibril tahu hanya beliaulah yang mampu untuk melakukan hal ini, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berada di tempat yang ditentukan oleh Allah, tempat yang tidak seorang makhluk pun diizinkan berdiri di sana, tempat yang tidak seorang pun makhluk mampu mencapainya, beliau melihatnya dengan mata beliau yang mulia. Saat itu beliau langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil kawan dekat. Engkau mengajak bicara Musa, Engkau berikan Daud kerajaan dan kekuasaan yang besar. Engkau berikan Sulaiman kerajaan agung, lalu ditundukkan kepadanya jin, manusia dan setan serta angin. Engkau ajarkan Isa at-Taurat dan Injil, dan Engkau jadikan dia dapat mengobati orang yang buta dan belang, serta menghidupkan orang mati." Kemudian Allah berfirman, "Sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku." Dalam Sahih Imam Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Kemudian Allah mewajibkan kepadaku dan umat 50 salat sehari semalam, lalu aku turun kepada Musa di langit ke-6, lalu dia bertanya, 'Apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu?' Aku menjawab, 50 salat. Musa berkata, 'Kembalilah kepada Rabb-mu,
dan mintalah keringanan, sebab umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka aku kembali kepada Allah agar diringankan untuk umatku. Lalu diringankan 50 sholat jadi 45 sholat. Lalu aku turun kembali kepada Musa, tapi Musa berkata, "Sungguh, umatmu tidak akan mampu melakukannya, maka mintalah sekali lagi keringanan kepada Allah." Maka aku kembali lagi kepada Allah, dan demikianlah terus aku kembali kepada Musa dan kepada Allah sampai akhirnya Allah berfirman, "Wahai Muhammad, itu adalah kewajiban 5 sholat sehari semalam. Setiap satu sholat seperti dilipat gandakan menjadi 10, maka jadilah 50 sholat." Maka aku beritahukan hal ini kepada Musa, namun tetap dia berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu agar minta keringanan." Maka aku katakan kepadanya, "Aku telah berkali-kali kembali kepadanya, sampai aku malu kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Setelah Rasulullah menerima perintah ini, maka beliau turun sampai akhirnya menaiki buruk kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah, sedang saat itu masih belum tiba fajar. Pagi harinya beliau memberitahukan mukjizat yang agung ini kepada umatnya, maka sebagian besar di antara mereka mendustakan, bahkan mengatakan Nabi telah gila dan tukang sihir. Saat itu, umat pertama yang membenarkan dan mempercayai beliau adalah Sayyidina Abu Bakar, maka pantaslah beliau bergelar As-Siddiq. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tadinya beriman kembali murtad keluar dari syariat. Sungguh, keimanan itu intinya adalah membenarkan dan percaya serta pasrah terhadap semua yang dibawa dan diberitakan Nabi Muhammad SAW, sebab beliau tidak mungkin berbohong apalagi berkhianat dalam risalah dan dakwah beliau. Beliaulah Nabi yang mendapat gelar Al-Amin atau dipercaya, As-Shodiq selalu jujur, dan Al-Masduq yang dibenarkan segala ucapannya. Sholawat selalu tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Itulah 7 langit beserta penghuninya, manusia pertama yang berhasil menembus langit ke-7, yakni Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj dengan menggunakan buruk. Manusia biasa hanya mampu atau tidak sampai ke langit pertama. Terus ketika menaiki pesawat terbang, apakah itu bukan langit pertama? Jawabannya adalah bukan. Pesawat yang dinaiki itu hanya bisa mencapai awan saja. Untuk gambar yang barusan kalian lihat, seperti yang kita suguhkan barusan hanyalah sebuah ilustrasi. Tentu saja kita manusia biasa tidak bisa memvisualisasikan secara nyata tentang gambaran langit pertama sampai langit ke-7 bahkan Sidratul. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha tahu dan manusia terpilihnya yang mengetahui bentuk langit pertama hingga langit ke-7 seperti Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Yang benar datanya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datanya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.